Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratusani Makfira dengan NIM 20060511036 dari mata kuliah Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya yang sebelumnya dengan ketentuan laporan, pendahuluan, rancangan sistem dengan pendekatan DFD atau Data Flow Diagram, kemudian wajib menggunakan citasi pustaka dengan menggunakan Mendeley. Nah, di sini pendahuluannya berisi latar belakang, uraian masalah, dikaitkan dengan teori dan diakhiri dengan solusi. Langsung saja pada proyek yang telah saya buat dengan judul Penerapan Metode Waterfall pada Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Desa Mojosari yang diampu oleh Bapak Supriyono M. Kong. Langsung saja pada pendahuluan berisi tentang definisi dari desa. Desa merupakan regional yang menjadi salah satu struktur dari pemerintah di bawah kecamatan. Tentunya desa memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Nah, banyak sekali desa yang belum memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan terkait pelayanan yang baik bagi masyarakat. Jika dikaji, pelayanan yang paling umum diperlukan adalah pelayanan terkait administrasi. Pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat saat ini menjadi tantangan tersendiri yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan desa khususnya. Nah, dalam hal ini saya akan membahas mengenai masalah administrasi yang ada di Desa Mojosari, yang merupakan salah satu desa yang ada di Bojonegoro. Masyarakat di desa sangat membutuhkan pelayanan dari pemerintah desa, terutama dalam perihal administrasi, yang membutuhkan konfirmasi surat dari desa, khususnya surat menyurat. Nah, adanya pelayanan di desa ini masih terdapat pro kontra di dalamnya, sebab ada yang beranggapan bahwa di desa tidak ada fungsi pelayanan karena hanya menjalankan tugas, sedangkan di sisi lain, fungsi pelayanan di desa memang ada dan selama ini dirasakan kurang baik oleh masyarakat. Nah, untuk pelayanan administrasi di Desa Mojosari ini, perihal surat menyurat tidak begitu jelas diatur. Dapat dilihat dari indikasi pelayanan administrasi dan kapasitas pemerintah desa yang kurang optimal. Hal yang telah dijabarkan tersebut yang membuat saya lebih fokus untuk membahas masalah yang terjadi pada pelayanan publik dan administrasi yang ada di Desa Mojosari. Nah, beberapa masalah yang ditemui dalam kasus ini adalah adanya kepengurusan surat di desa yang masih dilakukan secara manual, banyaknya antrian masyarakat di desa yang ingin membuat surat di desa mengakibatkan tidak efisiennya waktu, kepengurusan dan pengolahan data masyarakat. Dan pembuatan surat secara manual menjadikan data masyarakat tidak terstruktur atau tertata secara rapi. Nah, dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang umum ada di desa kebanyakan adalah masalah mengenai pelayanan, terutama pelayanan administrasi. Sehingga saya berinisiatif ingin membuat sesuatu yang bisa turut membantu mengatasi masalah tersebut, terutama sistem informasi administrasi Desa Mojosari, sehingga bisa turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk sistem informasi tersebut tentunya memiliki metode untuk mengembangkannya, untuk mendapatkan hasil maksimal dan mengelola data yang cepat, akurat, salah satunya adalah menggunakan sistem komputerisasi untuk mencapai hasil tersebut. Nah, di sini saya menggunakan sistem dengan metode waterfall. Alasan saya menggunakan metode waterfall adalah metode yang bersifat natural dalam pengembangan perangkat lunak. Selain itu, alur kerja dari sistem tersebut juga jelas serta menghemat biaya. Proses dalam mengembangkan perangkat lunak yang menggunakan metode waterfall itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan perangkat lunak, kemudian desain, implementasi, integrasi, dan pengujian. Dalam merencanakan suatu program tersebut tidak lepas dari peralatan pendukung. Nah, inovasi yang muncul dari pemikiran saya adalah membuat sistem informasi administrasi desa yang saya beri nama SPAD. SPAD adalah kepanjangan dari Sistem Pelayanan Administrasi Desa. Di dalam sistem tersebut terdapat banyak fitur yang dapat memudahkan masyarakat. Salah satunya adalah pengajuan permintaan pembuatan surat. Dengan adanya fitur tersebut memiliki banyak keuntungan yang memudahkan antara dua pihak, yaitu pegawai desa dan masyarakat desa. Keuntungan untuk pegawai desa, terutama perangkat umum, itu yang melayani pelayanan masyarakat adalah memudahkan dalam pembuatan surat, sehingga pembuatan surat akan urut dan efisien. Sedangkan untuk masyarakat desa yang bisa merasakan keuntungannya, yaitu dengan tidak perlu susah payah untuk datang ke balai desa untuk membuat surat pengantar atau surat yang lainnya yang dibuatkan dari desa. Kemudian perangkat akan membuat surat dan menguploadnya ke sistem.
sehingga masyarakat bisa langsung mendownloadnya. Nah, untuk rancangan sistem dengan pendekatan DFD sendiri, saya telah membuat level 0 dan level 1. Ada konteks diagram yaitu level 0, terdiri entitinya ada dua yaitu masyarakat dan perangkat umum, di mana prosesnya adalah sistem informasi administrasi. Nah, perangkat umum ini harus registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan hak aksesnya. Nah, perangkat umum ini harus registrasi untuk memberikan validasi data masyarakat. Jadi masyarakat itu registrasi terlebih dahulu, kemudian perangkat umum memberikan hak aksesnya. Selanjutnya, masyarakat setelah registrasi akan mendapatkan hak akses. Hak akses tersebut digunakan untuk mengajukan kepengurusan surat dan mengajukan kepengurusan surat. Nah, dan sebelum mengajukan kepengurusan surat, masyarakat dapat mencari informasi terlebih dahulu. Nah, perangkat umum ini setelah mendapatkan hak akses ke sistem, perangkat umum akan memvalidasi data dari masyarakat. Kemudian, perangkat umum yang akan memberikan informasi pengajuan surat ke sistem. Sehingga masyarakat bisa mencari informasi alur pengajuan surat ke sistem. Setelah itu, masyarakat mendapatkan informasi, masyarakat akan mengajukan kepengurusan surat. Nah, laporan pengajuan surat akan diberikan sistem ke perangkat umum. Setelah itu, perangkat umum akan membuatkan surat dan masyarakat dapat menerima surat dari sistem tersebut. Nah, untuk level satunya dapat dilihat dari diagram konteks tersebut dapat dijabarkan yang terdapat 9 proses, yaitu ada registrasi, kemudian hak akses untuk masyarakat, hak akses untuk perangkat umum, kemudian ada proses pencarian informasi, ada proses informasi alur pengajuan surat, ada proses pengajuan suratnya, ada pembuatan surat, penguploadan, dan download surat. Nah, dapat dilihat masyarakat dan perangkat umum sebelumnya melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah melakukan registrasi, data masyarakat akan disimpan ke data storage. Demikian juga pada perangkat umum akan disimpan ke data storage. Nah, data storage tersebut akan menuju ke proses akses. Jadi, masyarakat juga bisa mendapatkan hak akses, kemudian perangkat umum juga akan mendapatkan hak akses. Nah, untuk masyarakat sendiri, sebelumnya pada perangkat sendiri, hak akses perangkat umum tersebut digunakan untuk memberikan informasi alur pengajuan surat ke sistem. Dan informasi tersebut adalah data yang dicari oleh masyarakat desa. Jadi masyarakat memiliki hak akses untuk mencari informasi alur pengajuan surat. Nah, alur informasi ini didapatkan dari informasi yang diberikan oleh perangkat umum. Nah, selanjutnya masyarakat dapat mengajukan pembuatan surat. Data pengajuan surat tersebut akan disimpan ke storage sehingga datanya akan urut. Setelah itu, pengajuan suratnya itu akan berbentuk laporan yang diberikan sistem ke perangkat umum, sehingga perangkat umum akan mengaksesnya untuk membuat surat dan masuk ke proses pembuatan surat. Setelah dibuatkan surat akan upload ke dalam proses penguploadan, diupload ke dalam sistem. Selanjutnya surat yang telah diupload tersebut akan siap di-download oleh masyarakat. Jadi masyarakat dapat mendownloadnya di proses download di sistem. Demikian tugas proyek UTS saya. Nah, proyek ini saya menggunakan daftar rujukan 6 jurnal. Satu jurnalnya merupakan jurnal Indonesia dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Desa Terpadu pada Desa Karoya Kabupaten Purwakarta yang saya jadikan rujukan masalah. Selanjutnya ada 5 jurnal yang saya dapatkan di Scopus maupun IEE 5 tahun terakhir. Nah, ini saya gunakan rujukan metode waterfall yang saya gunakan untuk mengembangkan sistem informasi administrasi desa yang saya buat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.